Halo para penggemar Suyanto.id, dimanapun Anda berada, kita ketemu lagi dengan tamu istimewa kita, Bapak Profesor Dr. Ali Saufah. Beliau adalah dulunya guru besar Universitas Malang dan sekarang hijrah ke Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Nah, saudara, saat ini kita akan meneruskan episode 1. Nah, sekarang tentunya episode 2 terkait dengan diskusi mengenai learning loss akibat dari pembelajaran daring yang sudah hampir 1,5 tahun. Dan oleh karena itu, Anda jangan lupa klik subscribe bagi yang belum. Bagi yang sudah, jangan klik lagi, nanti malah balik tidak subscribe, supaya Anda bisa mendapatkan video terbaru dari Profesor Dr. Ali Saufah. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Pak Yanto? Alhamdulillah sehat dan ya minor illness. Pilek kali. Karena ketularan cucu ketika Oke. Saling menularkan ya. Ya. Oke Pak Ali. Di masyarakat masih hangat soal learning loss. Kita kemarin kan sudah berbicara di sini satu episode, ini episode kedua. Apa yang harus kita beritakan kepada netizen, Pak Ali? Please. Ya, pertama mungkin kalau boleh saya garis bawahi lagi, kita dalam membahas masalah learning loss atau kerugian belajar ini tidak ingin menyalahkan siapapun ya. Jadi ini persoalan kita semua. Ya. Tujuannya adalah untuk mengingatkan ada persoalan-persoalan yang perlu dipikirkan untuk kemudian dicari solusinya gitu. Ya, jadi kalau boleh meneruskan apa yang sudah kita bicarakan dalam episode sebelumnya, akhir episode sebelumnya itu ya, kita bicara mengenai makna dibolehkan ya. Jadi kata dibolehkan ini kan dari tinjauan kesehatan ya. Ya, betul. Satgas COVID itu yang paling utama untuk kemudian mengatakan sudah boleh melakukan luring atau belum. Jadi yang lihat kawasan cakupan dari pendidikan itu kan dari PAUD, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Ya, betul. Kalau Pak Yanto dan saya punya cucu yang masuk ke PAUD kan melihat itu PAUD. Ya. Anak PAUD terdampak dari yang menjadi keputusan pemerintah melalui rekomendasi Satgas COVID bahwa sudah dibolehkan luring sampai ke perguruan tinggi kita sendiri mengalami. Nah ini kata boleh ini Pak Yanto, boleh itu artinya apa gitu. Kemudian implikasinya apa? Sekali lagi bukan untuk menyalahkan siapa-siapa, tapi untuk menyadarkan betapa sebetulnya ada hal-hal yang memang bisa saja belum terpecahkan karena masalahnya masih dalam posisi pandemi yang belum sepenuhnya pergi ya, mudah-mudahan segera pergi. Itu Pak Yanto. Ya, saya kira boleh itu tidak begitu saja langsung berhura-hura boleh menurut saya. Itu ada asumsi seperti orang membuat program komputer itu if then, if ini aman, ya, betul. Then luring lah gitu. Dan keamanan itu harus nomor 1 buat anak kita. Karena kalau sudah kena sampai hilang nyawa, itu tidak saja learning loss, itu artinya loss forever gitu. The loss of life ya. Ya betul. Nah ini saya kira juga harus dipertimbangkan dan peringatan suatu dinas kesehatan Pak Ali, saya baca di koran. Jadi protokol kesehatan itu jangan hanya di atas kertas. Artinya ketika mengadakan luring itu benar-benar ada satgas di sekolah itu yang sangat-sangat bijak dan ketat untuk menjaga anak-anak, apalagi anak-anak yang misalkan saja umur TK, SD kelas 1, 2 itu kan nggak bisa diberikan social distancing atau physical distancing yang signifikan. Gimana Pak Ali? Ya betul. Jadi mengatakan boleh itu kan boleh
pembelajaran boleh luring itu pembelajaran mulai TK ya, bahkan sebelum TK ya, PAUD sampai perguruan tinggi itu, sehingga penyikapannya juga harus beda-beda. Ya. Ini kalau boleh saya menafsirkan kata boleh itu paling tidak akan ada dua penafsiran ya. Pertama, boleh itu artinya kemudian pembelajaran sekali lagi di sekolah dan di perguruan tinggi itu bisa melakukan luring lagi ya, istilahnya itu kan lebih banyak mengatakan luring lagi. Nah, ini pilihan atau wajib gitu. Jadi pilihan itu artinya apakah kemudian kalau ternyata orang tua ya, atau yang bersangkutan, kalau ini misalnya mahasiswa itu tidak memilih untuk luring, ini gimana dari segi ketentuan di sekolah maupun ketentuan di perguruan tinggi. Saya masih sangat ingat bahwa pada dasarnya ini harus ada persetujuan pihak orang tua, pihak yang bertanggung jawab. Jadi kalau mahasiswa ya mungkin sudah bisa bertanggung jawab diri sendiri, itu mahasiswa lah yang kemudian bersedia dalam kaitannya mungkin saja mempertimbangkan masalah kesehatan. Gitu. Tapi sekali aspek kesehatan, orang kalau untuk PAUD, SD, SMP, SMA, orang tua itu memang juga akan melihatnya dari segi kesehatan. Nah, pada dasarnya itu satu segi kan masalah kesehatan. Tapi yang belum dipikirkan adalah aspek capaian pembelajaran, aspek learning loss ini. Sudah dipertimbangkan. Misalnya pilihan itu, ini yang saya belum dengar Pak Yanto dibicarakan. Iya. Dan itu artinya yang milih mungkin juga sekolah. Ya, jadi sekolah atau perguruan tinggi mengidentifikasi, ini pekerjaan termasuk pekerjaan berat Pak Yanto. Ya. Mengidentifikasi mana yang dalam kaitannya dengan pembelajaran daring itu tidak maksimal, sehingga perlu luring gitu. Oke, ya. Mana mahasiswa atau bahkan itu mulai dari PAUD, ya PAUD itu kan ada keluarga yang memang sangat mendukung ya segala macamnya itu. Bisa juga dilihat setelah di home visit kalau PAUD atau SD. Setelah di home visit ternyata daring itu bagus sekali. Kemudian tidak diprioritaskan sebagai pilihan untuk luring gitu. Sehingga kalau misalnya terkait dengan pilihan sekali lagi, ini kan kapasitasnya kan terbatas. Ya. Kapasitas terbatas itu diprioritaskan yang memang membutuhkan luring karena daringnya tidak maksimal. Tapi kalau daringnya sudah maksimal, ya mungkin tidak perlu direkomendasi untuk luring. Kalau luring kan belum tentu lebih maksimal daripada daring. Kalau misalnya penyelenggaraannya juga terbatas ya. Ya, hanya 1,5 jam misalnya pertemuan di sekolah, ya itu saja 1,5 jam itu kira-kira kalau dari segi perolehan pembelajaran mungkin dibanding dengan daring yang bisa lebih lama dan lebih fleksibel dan individualized gitu kan, itu bisa juga daring lebih unggul. Jadi, tapi saya tetap mengatakan bahwa aspek kesehatan nomor 1. Kalau ya milih dua-duanya Pak Yanto. Ya. Dalam itu kalau tafsiran boleh tadi adalah pilihan Pak Yanto. Ya, itu dalam istilah ekonomi ada trade off itu saya kira ya. Iya. Kalau Pak Sembrono luring itu tukarannya adalah mengorbankan keamanan, mengorbankan dan mungkin yang wajib itu, yang bukan wajib, yang sangat perlu itu adalah mereka yang harus praktek di lab, Pak Wali. Oke, untuk yang SMA maupun perguruan tinggi ya. Vokasi itu perlu, tapi yang lain-lain ini ketika kita berbicara luring, itu kan hanya ngomong begitu saja tanpa melihat implikasi ikutannya. Terutama yang dikatakan Pak Ali SDM tadi, gurunya saya kira harus ditambah 2 kali dong, atau bahkan 3 kali. Karena kapasitasnya hanya sepertiga kelas rata-rata kalau luring, dan
kalau katanya ya blended. Blended itu artinya yang di sekolah itu mengajar, tapi juga bisa diikuti di rumah. Nah itu kan harus membuat infrastruktur Ya, IT. itu harus didesain dengan baik. Ya, mahal itu IT-nya. Harus ada kamera yang bisa movable misalkan saja di kelas. Kalau tidak, ya hanya sekedar formalitas. Jadi tidak menjawab seperti yang kita bicarakan kemarin, bahwa luring Ya, bukan jawab dari learning loss gitu kan. betul. Betul, dari awal itu kan kita memang mulai dengan mengatakan bahwa yang membuat istilahnya itu gemes ya. Itu seolah-olah tuntutan adanya luring itu karena ada learning loss akibat dari online, akibat dari daring ya. Jadi itu seolah-olah begitu. Yang perlu diteruskan ya, seolah-olah learning loss, kerugian belajar itu hanya karena daring. Kemudian begitu diluringkan seolah-olah terselesaikan masalahnya. Ya. Saya ingin mengingatkan lagi yang tadi saya katakan, penafsiran boleh itu, di samping tadi yang sudah saya katakan, itu merupakan pilihan. Nah, pilihan itu milihnya seperti apa, siapa yang milih, itu yang tadi saya sebut belum terpikir. Milih dari segi kebutuhan. Ya. Milih itu lebih dikedepankan, memang saya setuju itu masalah kesehatan. Ya. Persetujuan orang tua, orang yang bertanggung jawab gitu. Tapi itu tadi mengenai bagaimana memilih-milih yang diprioritaskan karena daringnya tidak maksimal, tapi kemudian yang daringnya sudah maksimal ya mungkin ya, karena keterbatasan kapasitas. Nah ini yang kedua ini, kalau boleh luring itu artinya wajib, ya, wajib untuk semua peserta didik di kelas. Nah ini juga punya masalah. Tapi sekali lagi bukan nyalahkan siapa-siapa ya, punya masalah. Masalahnya adalah kalau kemudian kapasitasnya itu hanya 30%, karena itu memang ada hal-hal yang sifatnya sangat beda dengan kalau misalnya dulu waktu sebelum pandemi ya. Ya. Itu berarti kan 3 kali lipat kalau kemudian. Ya makanya perlu guru 3 shift-nya. Atau guru 1 tapi 3 kali. Nah, itu kan artinya bekerjanya di luar kapasitas, sehingga ada pekerjaan yang harus dipaksakan dia kerjakan. Saya kira efektivitas mengajarnya kan capek juga balik kalau begitu caranya. Ya, jadi menurut saya memang boleh, itu memang harus wise orang tua, kepala sekolah, kabupaten, bupati dan gubernur. Makanya gubernur di daerah tertentu kan tetap bilang bahwa hati-hati untuk luring. Bahkan di daerah tertentu jangan luring dulu karena kita belum siap. Kan yang bicara yang siap-siap itu kan di tingkat nasional, yang tidak tahu adalah data realnya daerah. Karena Bali penurunan positivity rate itu kan agregat nasional. Tapi bagaimana mikronya, bagaimana yang individunya itu kan nggak tahu, individu daerah dan sekolah masing-masing itu. Saya kira memang kita harus menyarankan jangan sampai tergesa-gesa. Harus pertimbangannya sangat-sangat cermat. Dampak ikutan, dan yang penting adalah harus memaksimalkan keamanan dan meminimalkan learning loss. Saya kira itu filosofinya. Ya. Nah, betul. Bahwa pada dasarnya juga mungkin ada ini, mohon maaf menyebut istilahnya itu mungkin tidak tepat ya. Ada aspek persepsi masyarakat ya, agar kemudian masyarakat berpersepsi bahwa learning loss atau tuntutan masyarakat itu dipenuhi. Jadi istilah yang umum itu seperti formalitas gitu Pak Yanto. Ya. Jadi misalnya gini, formalitas kenapa? Katakanlah misalnya yang saya amati di keluarga saya itu ada sekolah yang bagus ya, bagus sekolahnya, bagus ya. Tapi kemudian memang dalam kaitannya dengan luring ini ya mungkin seminggu hanya 2 kali, setiap kali itu hanya 1 jam. Kemudian pembelajarannya di sekolah itu juga
lebih banyak agar kemudian anak-anak merasa senang, kembali lagi ke sekolah. Kemudian di kampus itu dalam kaitannya dengan ketentuan, pokoknya sudah boleh melakukan luring, tapi kemudian mahasiswa itu yang datang cuma 1, cuma 2 orang, dan dosennya ada. Nah, setelah 1 orang yang sama tadi, untuk minggu berikutnya tidak datang lagi. Ya, ya. Semacam public service ya, dalam artian melayani persepsi publik gitu ya. Ya. Kalau lebih lazim tadi, ini formalitas. Jadi saya kira penting juga untuk kemudian itu. Tapi bahwa kemudian masalahnya memang belum selesai. Nah, bagaimana itu solusi yang lebih permanen, Pak Yanto? Ya. Mungkin kita perlu bicarakan secara khusus ini. Ya, oke. Ya, khusus Pak Ali. Saya kira untuk saat ini kita sudah di ujung waktu harus selesai, sehingga yang namanya luring itu harus disertai. Kita juga setuju luring ketika syarat-syaratnya dipenuhi, karena siswa juga kehilangan kontak sosial dengan teman-temannya, itu social skills-nya itu juga menderita juga. Tapi ketika luring, pastikan bahwa protokol kesehatan berjalan baik dan kesehatan, keamanan anak-anak kita dan juga guru itu diutamakan dalam proses luring itu. Demikianlah. Ya Pak Yanto, sebentar saya ingin untuk nyambung yang akan datang. Ya. Ujung dari episode sekarang ini, untuk nyambung yang akan datang, yang pernah saya sampaikan di episode pertama bahwa pada dasarnya pandemi ini kan dianggap musibah, jelas itu. Tapi kan ada hikmahnya. Hikmahnya itu kita ini seperti diberi pelajaran oleh Tuhan yang Maha Kuasa ya. Kan pelajaran baru tentang adanya pandemi COVID-19 untuk kemudian kita pelajari ke depannya itu seperti apa. Gitu. Ya, betul. Ya. Itu perlu kita bicarakan, dan khususnya kan juga diberi berkah mengenai kemajuan teknologi. Bagaimana kita memanfaatkan kemajuan teknologi itu untuk pembelajaran yang lebih efektif. Gitu. Betul, saya setuju. Ya, oke. Saya kira ini akan kita bahas di episode 3 Pak Ali ya. Jadi apa yang dibicarakan sebagai ending dari episode ini, dan oleh karena itu terima kasih Pak Ali atas kebersamaan dengan Suyanto.id. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yanto. Terima kasih.